Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Martono Lanjarsari, CGP Angkatan 9 dari SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai supervisor akan melaksanakan kegiatan coaching dengan dua rekan CGP saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Amir. Selamat pagi Pak Lanjar. Selamat pagi Pak Anwar. Selamat pagi Bapak Lanjar. Baik. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini Pak Amir akan menjadi coach, sebagai coach pada coaching hari ini, dan kemudian partner saya berikutnya adalah Pak Anwar sebagai coachee pada kegiatan coaching kali ini. Kegiatan coaching kali ini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama pra coaching, yang kedua kegiatan inti coaching, yang ketiga adalah kegiatan pasca coaching. Sekarang memasuki tahap pra coaching. Yang saya hormati Pak Amir dan Pak Anwar, izinkan saya untuk bertanya sedikit sebelum kita memulai kegiatan coaching hari ini. Untuk Pak Amir sebagai coach, mohon izin bertanya Bapak, kira-kira dari kegiatan coaching hari ini nanti harapan apa yang Bapak inginkan setelah melakukan coaching hari ini Bapak? Ya, terima kasih. Harapan saya untuk kegiatan coaching pada hari ini, saya bisa menjadi pendengar yang baik. Kemudian saya menuntun coach untuk bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Terima kasih. Baik, bagus sekali Pak Amir. Kemudian untuk selanjutnya kita memasuki tahap kegiatan inti coaching. Untuk Pak Amir dan Pak Anwar, waktu kami persilahkan. Terima kasih Pak Lanjar. Silahkan Bapak. Waalaikumsalam Pak Amir. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Amir. Ini Pak Amir bagaimana kabarnya? Bagaimana? Wah, alhamdulillah baik. Musim hujan. Musim. Iya. Kondisi putra. Alhamdulillah semuanya sehat. Bagaimana dengan kondisi keluarganya juga? Alhamdulillah sehat semuanya Pak Amir. Semuanya saat ini sedang sekolah. Sedang sekolah ya. Alhamdulillah. Pak Amir, maaf ini mengganggu waktunya ini, kosong nggak nih? Longgar nggak? Alhamdulillah ini baru kosong Pak Anwar. Wah, silakan, ini kita kalau mau sharing-sharing. Iya, beruntung sekali saya. Ini saya kan berarti mau ketemu Pak Amir ya, guru hebat, guru pengalaman ini. Saya itu di kelas itu ada beberapa permasalahan ini Pak. Saya tuh pengen bercerita, curhat pada panjenengan, pada Bapak. Barangkali nanti Bapak itu bisa membantu saya untuk menemukan solusi permasalahan saya itu Pak Amir. Oh iya, bisa diceritakan Pak? Ya, ini Pak, di pembelajaran PAI saya itu ya Pak Amir ya, saya itu merasakan kok siswa-siswa saya itu kok kurang antusias ya dalam pembelajaran ya Pak Amir ya. Mereka itu tidak fokus, juga tidak mau perhatikan sama pelajaran saya Pak Amir. Dan juga murid-murid yang mengerjakan tugas itu juga nggak ada yang sampai 50%. Ya, jadi kok saya kasih tugas kok, wah ini yang mengumpulkan kok tidak semua kelas, tidak satu kelas, malah nggak sampai 50% Pak. Nggak sampai 50%? Iya ini Pak. Ya beribu nih Pak Amir. Jadi begini Pak Anwar, kalau menurut Pak Anwar ini apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita untuk pas kita ketemu seperti ini, apa ya harapannya Pak? Saya tuh pengen hadir ke sini tuh ingin minta solusi atas permasalahan pembelajaran saya. Mudah-mudahan nanti pas pembelajaran itu saya bisa, murid-murid itu mau antusias Pak, dan juga bisa untuk menyelesaikan tugas-tugas dari saya Pak. Kalau menurut Pak Anwar nih ya, hal apa saja sih yang membuat murid-murid Bapak itu kurang antusias dalam pelajaran Bapak yang Iya Pak Amir, betul.
kalau saya amati di kelas saya perhatikan, nah, mereka itu yang buat tidak antusias itu mungkin ya Pak, ya, pembelajaran saya itu membosankan. Tak pikir pembelajaran saya itu terlalu monoton, tidak menarik, tidak menyenangkan dan membosankan. Dan saya itu terlalu dominan untuk ceramah. Kayak saya terlalu dominan ceramah, terlalu berbicara. Saya itu teacher centris, tidak memberikan kesempatan pada siswa saya untuk aktif berbicara dalam pembelajaran saya itu Pak. Oke, begitu aja Pak Anwar ya. Kira-kira ini Pak, apa saja yang dapat membuat murid Bapak itu menjadi antusias dalam mengikuti pelajaran? Oh iya Pak Amir ya, saya itu barangkali nanti pengen mencoba membuat pembelajaran itu lebih asyik ya. Lebih asyik, lebih menarik, lebih menyenangkan, sehingga nanti anak-anak itu nggak akan bosan dengan pelajaran saya Pak Amir. Tentu. Wah kalau begitu ya saya sependapat sekali dengan Pak Anwar. Lalu kalau menurut Bapak itu apa saja yang membuat murid-murid Bapak itu asik dan tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran khususnya pelajaran PAI? Wah ini betul Pak. Jadi saya tuh pengen nanti tuh memberikan sumber pembelajaran itu yang banyak Pak. Tidak hanya dari teks saja gitu ya. Jadi nanti pengen saya itu pembelajaran itu berpusat pada siswa. Jadi tidak hanya berpusat pada saya sebagai guru, tidak hanya teacher centered saja. Juga saya itu pengen siswa saya nanti bisa aktif dalam pembelajaran. Kemudian nanti saya itu pengen itu loh Pak, kayak ada toko-toko, ada kita permainan game, apa namanya Pak? SBK. Oh iya SBK ya Pak. SBK ya. Jadi ada SBK itu bagus Pak, sama game-game yang menarik Pak. Sehingga nanti anak-anak saya itu mau antusias untuk pembelajaran saya Pak. Oh gitu. Kemudian itu Pak, kalau mengenai kan biasanya PAI itu kan banyak tugas ya yang diberikan kepada siswa. Itu kira-kira apa ya yang menyebabkan murid-murid itu nggak mau mengumpulkan tugas, atau kalau mengumpulkan tugas ya telat-telat terus? Nah, itu bagaimana Pak itu? Iya Pak ya. Kalau saya itu tak pikir-pikir ya Pak, soal atau tugas yang saya berikan pada siswa saya itu kayaknya terlalu banyak Pak. Terlalu banyak. Saya itu melihat siswa itu pembelajarannya kan KBM-nya banyak, ada mapel lain selain PAI itu juga punya tugas Pak. Kalau saya ngasih tugas lagi ya itu saya itu kasihan sama anaknya gitu. Dan tugasnya udah banyak, saya kasih tugas lagi, dan saya itu tugasnya itu seringnya itu hanya soal-soal saja, dan soalnya itu banyak dan terlalu baik, pertanyaannya sedikit tapi jawabannya itu banyak sekali ya. Jadi itu menurut saya itu tugas untuk mereka terlalu berat ya, sehingga mereka tidak semangat untuk mengerjakan. Di rumah mungkin kecapean, di rumah mungkin mereka itu ya pengennya main, pengennya istirahat ya Pak ya, jadi nggak mengerjakan. Jadi mungkin itu ya Pak ya, tugasnya terlalu banyak dan juga soal-soalnya barangkali terlalu susah bagi mereka. Kalau boleh tahu nih Pak Anwar, Bapak itu dalam menyampaikan pembelajaran PAI di kelas khususnya itu mengambil dari sumber mana aja? Ya. Jadi kalau saya sih ya standar Pak, seperti yang guru-guru lain ya Pak. Jadi ada sumber belajar saya di itu buku paket yang diambil dari perpustakaan itu Pak, buku dari pos itu. Kemudian kadang juga saya gunakan buku LKS ya, mungkin itu saja Pak yang saya gunakan untuk sumber belajar pada anak-anak saya Pak. Tapi ada nggak Pak untuk sumber belajar ini atau sumber pembelajaran ini diambil dari sumber yang lain? Nah, gitu ya. Karena ini kan zamannya udah perkembangan teknologi ya Pak ya. Mungkin ini banyak sekali sumber-sumber belajar selain dari sumber belajar dari perpustakaan. Ya, ini kan kalau kita kan semuanya udah melek teknologi, udah ada laptop dan internet semuanya, maka saya itu bisa nanti mencoba mengambil sumber belajar itu dari video. Video di YouTube itu kan banyak sekali Pak. Juga ada artikel di internet ya. Juga bisa jadi nanti saya menggunakan aplikasi yang saat ini sedang tren. Itu loh Pak, kayak Instagram ya.
Instagram itu kan yang post foto itu kan ada sisi edukasinya. Oh iya. Di post foto ada juga ada videonya ya. Iya. Itu banyak sekali sumber pelajaran dan tidak hanya mapel-mapel umum, Pak. PAI itu ternyata banyak. Misalkan nanti kita mau pembelajaran terkait haji misalkan. Nanti itu kan ada proses tata cara manasik ya. Juga tata cara umroh itu di video itu banyak sekali, Pak. Di Instagram itu juga ada, dan juga di YouTube. Kalau di YouTube itu lebih komplit lagi, lebih lengkap lagi, Pak. Nanti itu bisa saya gunakan untuk sumber belajar. Termasuk juga kalau ice breaking ya, biar menarik itu tetap nyarinya dari YouTube itu, Pak. Iya. Ya bisa, kalau kan banyak mulai dari murid TK, SD, SMP semuanya ada sekali bentuk-bentuk model-model ice breaking. Sampai orang tua juga ada ya. Ada, Pak. Juga orang tua ya, kayak di kantor itu kan juga sama karyawan tuh ada ice breaking ya, supaya karyawan itu termotivasi. Orang-orang kantor aja mereka mau termotivasi, apalagi anak-anak kita. Iya. Berarti nanti pengen anak saya itu bisa termotivasi dengan saya itu memberikan ice breaking permainan yang nanti saya ambil dari sumbernya itu di internet, dari YouTube, dari IG. Ada lagi TikTok gitu. Wah, TikTok itu kalau orang-orang kan melihatnya kan hanya joget-joget saja. Tapi kalau mau mencari yang positif itu ternyata juga banyak TikTok itu. Di TikTok itu banyak sekali model-model pembelajaran, cara-cara untuk kita ice breaking supaya pembelajaran itu bisa lebih baik dan juga lebih menarik. Begitu, Pak, mungkin yang saya rencanakan seperti itu. Jadi nanti Pak Mar juga ikut joget-joget juga. Wah, penting ice breakingnya aja menarik anak-anak ya. Ya. Betul, Pak. Ya, betul sekali Pak Anwar ya. Saya yakin kalau Bapak bisa menggunakan sumber pembelajaran dari sumber selain buku, bisa mungkin dari internet, dari media sosial yang lain itu ya, seperti TikTok tadi, seperti Instagram, insya Allah itu nanti pembelajarannya sangat menyenangkan sekali buat anak-anak ya. Jadi sekarang gimana nih Pak untuk rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini tadi? Ya kan, Pak, ya, karena tadi kan saya punya 2 permasalahan ya, Pak. Yang pertama, nanti rencana saya itu saya ingin mencari sumber belajar yang menarik dan juga menyenangkan bagi siswa saya, Pak. Nanti jelas tadi ya, bisa tidak hanya dari buku saja, tapi untuk membentuk siswa itu biar menyenangkan dengan ice breaking, dengan permainan. Nanti saya pengen nyari sumber belajar itu yang di video, di YouTube, dan juga di berbagai platform media sosial yang lainnya. Jadi kan kita kan guru kan terus kayak wawasan, melek teknologi. Nanti saya pengen merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa, dan saya pengen mencari sumber belajarnya dengan berbagai media, sehingga nanti saya itu bisa punya banyak sekali sumber-sumber belajar untuk membuat anak itu lebih tertarik terhadap pembelajaran saya. Terus yang kedua tadi kan terkait Pak? Tugas ya, Pak ya. Tugas itu ya, karena mereka sudah berat dan juga tugas saya itu kadang terlalu monoton, banyak sekali soalnya ya. Nanti itu saya pengen tugasnya itu tidak membuat anak itu susah, tidak membuat anak itu terasa berat ya. Kalau sekarang ini kan yang sedang booming itu kan pembelajaran berdiferensi ya, Pak ya. Iya. Pembelajaran berdiferensi itu sesuai dengan kebutuhan anak, dan nanti untuk tugas-tugas mereka itu harus disesuaikan dengan minat bakat mereka. Kalau saya itu pengen nanti tak coba ada asesmen diagnostik, nanti saya pengen bagi gaya belajar mereka. Jadi ada yang nanti mungkin gaya belajarnya auditory, visual, juga nanti ada kinestik. Nah, nanti tugas itu saya bagikan dengan 3 jenis ini, kriteria ini. Nah, setelah saya sudah berikan asesmen diagnostik, kemudian saya berikan tugas sesuai dengan minat, gaya bakat dan juga bakat mereka. Nanti yang auditory ya nanti bisa dengan membuat seperti auditory itu, mendengarkan sumber belajar, kemudian mereka itu menyampaikan. Kemudian yang kinestik bisa dengan sosiodrama, juga dengan yang visual nanti bisa membuat laporan digital. Oh gitu. Bisa ya, mungkin
Ada juga nanti yang puisi ya Pak, yang untuk yang anak-anak apa itu? Auditori ya atau Ya, ya, itu bisa dengan puisi. Jadi nanti mereka itu tidak apa namanya, tidak bosan dan juga tidak berat sekali dengan tugas-tugas mereka. Itu mungkin solusi atau rencana dari saya Pak, untuk mereka itu bisa menarik dan bisa menyelesaikan target saya 100% tugas selesai. Oke. Ya, gitu, Pak. Ya, bagus sekali rencananya itu Pak Anwar ya. Semoga nanti mudah-mudahan rencananya itu bisa berhasil semuanya Pak Anwar. Betul Ya. betul Pak. Kemudian tadi Pak Anwar sudah menyampaikan berbagai rencana-rencana yang nanti akan Pak Anwar lakukan. Sekarang kira-kira ini Pak, apa komitmen yang Bapak lakukan terhadap rencana tersebut? Iya betul Pak. Jadi kan saya tadi udah ada masalahnya, kemudian saya memberikan rencana terhadap permasalahan itu. Saya tuh pengen seterusnya besok nanti dan seterusnya itu pengen berkomitmen untuk membuat rencana pembelajaran yang mengasyikan, ya. Mengasyikan, menyenangkan, menarik bagi siswa, ya. Sehingga siswa itu memang benar-benar tertarik dengan pembelajaran saya, antusias. Ya. Kalau udah antusias itu kan enak, materi tersampaikan dengan baik, para siswa paham terhadap pelajaran saya, dan nanti hasilnya ketika assessment atau ujian mereka bisa meraih nilai yang terbaik ya, bagi mereka. Jadi komitmen saya ingin membuat rencana pembelajaran yang mengasyikkan untuk murid-murid saya, dan saya itu pengen itu Pak, menjalankan merdeka belajar. Bukan merdeka nggak belajar ya, merdeka belajar ya. Jadi anak-anak itu pembelajarannya itu sesuaikan dengan minat bakat mereka. Ya. Tidak hanya terpusat dengan visual, pokoknya semua visual saja gitu. Atau pusatnya menurut saya perintah apa, mereka ikuti perintah saya saja, itu enggak. Jadi mereka harus sesuai dengan gaya belajar mereka. Saya berikan mereka kemerdekaan untuk pembelajaran, dan saya akan membuat murid-murid saya itu senang dalam kegiatan eksplorasi materi ya. Jadi nanti kan kalau eksplorasi materi kan sebelum itu saya bisa gunakan games, nanti bisa main kartu dulu ya. Juga nanti bisa main tebak-tebakan dulu ya. Juga nanti bisa main saling tanya jawab, permainan kata, itu kan anak-anak senang Pak nanti Pak. Ya, dengan permainan itu diharapkan anak-anak bisa menarik ya, lebih tertarik dengan pembelajaran saya itu Pak, komitmen saya. Juga dengan saya eksplorasi itu nggak ada unsur paksaan terhadap pemilihan sumber belajar mereka. Jadi Pak, mungkin juga yang kedua nanti terkait tugas ya, saya akan berikan tugas yang komitmen saya, tugasnya itu harus menyenangkan bagi anak sesuai dengan gaya belajar mereka. Itu dua komitmen saya untuk bisa membentuk siswa yang antusias dan siswa yang bisa mengerjakan 100% tugas-tugas dari saya. Oke. Ya, bagus sekali itu Pak, komitmen dan rencana yang Bapak rencanakan dan komitmen yang Bapak akan laksanakan. Saya sangat Pak mendukung sekali supaya rencana dan komitmennya itu bisa berjalan dengan baik. Dan tentunya ini saya juga berharap ini Pak Anwar, nanti setelah ini kita bisa sharing-sharing lagi, bisa ketemu lagi. Mungkin saya yang jadi curhat gitu. Mungkin kan saya juga punya suatu hal yang mungkin saya nggak tahu, mungkin Pak Anwar tahu. Nanti kan saya juga akan menyampaikan hal ini kepada Pak Anwar. Intinya saya sangat senang sekali atas silaturahmi Pak Anwar ke saya, dan semoga untuk kedepannya kita juga bisa saling selalu berkomunikasi Pak. Betul. Jadi tidak usah mungkin kalau memang waktunya nggak ada ya bisa telepon. Oh, iya. Nah, sekarang kan sudah video call juga bisa Pak. Betul. Jadi tidak harus silaturahmi ke sini, tapi ya lebih baik kalau memang ada waktu longgar kita bisa ketemu, bisa ngobrol dengan santai. Mungkin ada kopi ya. Ini kita malaikatan ini Pak ya. Ya, mungkin pada puasa semua ini. Betul. Ya, insya Allah nanti kita sambung untuk sharing-sharing selanjutnya. Betul Pak. Ya, terima kasih Pak Amir. Ini saya mengucapkan terima kasih sekali atas kelonggaran waktu panjenengan dan juga atas pendampingan panjenengan pada saya untuk
mendengarkan curahan hati saya. Jenengan itu sampun sabar terhadap saya dalam saya memberikan cerita dan saya memberikan apa yang bisa saya untuk kebaikan dari pembelajaran saya Pak. Saya ucapkan terima kasih sekali dan mohon maaf ya Pak Amir kalau mengganggu panjenengan. Oh, enggak apa-apa, Pak Anwar. Saya yang harusnya terima kasih tidak disebut apa-apa. Pak Amir ya, ini saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Insya Allah kita akan barangkali kapan-kapan ketemu lagi ya Pak Amir ya. Ini saya izin kayaknya ini mau pembelajaran selanjutnya Pak. Gitu, Pak Anwar. Izin, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dun. Ya. Demikian untuk tahapan yang kedua, inti dari coaching dari kami selaku coach dan Pak Anwar sebagai coaching. Saya sampaikan terima kasih. Selanjutnya kami serahkan kepada supervisor Pak Anwar. Baik, terima kasih Pak Amir. Coaching berjalan dengan lancar, Terima kasih Pak. dengan menyenangkan. Iya. Kepada Pak Amir, mohon maaf sebelumnya mengajukan beberapa pertanyaan di pasca coaching, yaitu bagaimana Pak Amir menilai performa Bapak terhadap kegiatan coaching tadi dan apa yang membuat Bapak menilai demikian. Saya melihat performa saya Pak, saya sangat menjadi pendengar yang sangat baik sekali. Saya menjadi pendengar yang sabar karena tadi Koci Pak Anwar itu betul-betul menyampaikan segala unek-uneknya sampai unek-uneknya sudah habis, tidak ada sisanya. Jadi saya merasa bahwa saya menjadi tempat yang curhatan, istilahnya curhatan yang baik kepada Pak Anwar sebagai Koci di sini. Saya sebagai pendengar yang sabar, saya sebagai pendengar yang baik, dan saya akan melakukan hal-hal ini kepada nanti rekan sejawat saya. Baik, Pak Amir. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak? Oh, monggo, silahkan. Iya. Kalau boleh tahu tadi mengambil alur apa, Pak, dari Bapak? Kalau menurut saya tadi mengambil alur tirta ya. Iya Bapak. Wah, bagus, sesuai dengan tebakan saya. Tadi alur tirtanya dapat sekali, rinci. Pak Amir sudah berhasil menuntun Pak Anwar sebagai kunci, bisa menuntun yang pertama sebagai penggerak, sebagai pendengar yang aktif. Kemudian Pak Amir juga menghadirkan kehadiran penuh dalam kegiatan coaching ini. Kemudian Pak Amir bisa menuntun unek-unek dari Pak Anwar sehingga Pak Anwar itu bisa menyampaikan tujuannya, kemudian menyampaikan hambatan-hambatannya, peluang-peluangnya, bisa menyampaikan rencana aksinya, dan terakhir tadi menyampaikan komitmen ke depan untuk bisa tujuan itu tercapai. Maka sangat baik sekali apa yang dilakukan Pak Amir di dalam alur tirta tersebut. Terima kasih. Kemudian yang terakhir sebelum saya menutup kegiatan coaching hari ini ya, apa yang Pak Amir dapatkan? Pelajaran apa yang Pak Amir dapatkan dari kegiatan coaching ini, Pak? Pelajaran yang saya dapatkan Pak Anjar untuk kegiatan coaching hari ini, saya alhamdulillah menjadi pribadi yang bermanfaat dengan cara mendengarkan sebagai teman curhat Pak Anwar, sehingga Pak Anwar menemukan solusi-solusi yang beliau hadapi dari permasalahan yang beliau hadapi, sehingga saya sangat merasa senang sekali bisa menjadi teman Pak Anwar untuk menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Terima kasih. Baik. Nah, terima kasih sekali kepada Pak Amir dan Pak Anwar. Alhamdulillah coaching berjalan dengan lancar. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bisa menjadikan hikmah baik untuk kita semuanya. Dan yang terakhir, saya mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat guru penggerak sekalian, kegiatan coaching hari ini dari saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.